dimuridkan. Lalu ada lagi 70 orang dimuridkan. Lalu ada lagi jumlahnya 120 orang dimuridkan. Dia hanya mau habis waktu banyak untuk murid. Dengar ya saudara ya. Saudara baca, Yesus hanya mau korban waktu banyak untuk murid. Sebab muridlah yang akan kokoh terus setia. Kalau ada badai tetap kokoh. Sebab muridlah yang nanti bisa selamatkan jiwa dan memuridkan orang lain. Sebab murid saja yang bisa dipakai oleh Tuhan. Murid saja yang akan terus berguna bagi kerajaan Allah. Murid. Orang, kalau saya mau kasih ini sudah sering sebenarnya. Orang tua kan juga tahu toh pentingnya sekolah toh. Di sini siapa yang nggak pernah sekolah? Angkat tangan. Tidak ada. Di sini siapa yang pernah sekolah? Angkat tangan. Oh, pernah sekolah semua ya? Kok saudara sekolah kenapa? Dulu kenapa sekolah? Kok bisa sekolah kenapa? Apa? Dulu ceritanya kok bisa sekolah itu gimana? Gimana? Enggak. Dulu kok ceritanya kok bisa sekolah itu gimana? Disuruh orang tua atau sekolah sendiri atau bagaimana? Disuruh orang tua ya. Betul ya? Semua gitu. Semua gitu. Kalau yang sendirian enggak ya? Semua disuruh orang tua. Siapa yang disuruh orang tua? Pokok orang tua yang buat saudara sekolah. Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Artinya apa saudara? Memang bocah itu ora kepengen sekolah. Kalau saudara bocah rohani, saudara gak pengen sekolah. Itu namanya bocah. Kanak-kanak rohani, betul. Orang tua tahu sekolah itu penting. Gak sekolah bodoh. Betul gak? Bodoh mau jadi apa kelak? Gak bisa berguna, sengsara. Yang gak mau itu karena memang bocah. Saudara bocah atau orang tua? Tapi betul saudara, yang tidak mau itu karena kanak-kanak rohani. Karena itu nggak ngerti faedahnya. Karena itu nggak ngerti gunanya. Enggak. Orang tua pasti, anakku harus sekolah. Saya jamin, tidak ada orang tua di sini. Anakku mau sekolah boleh, tidak sekolah ya boleh. Ada enggak? Tidak ada enggak? Kalau ada itu orang tua gendeng. Ya dah, harus. Karena sekolah itu penting. Paulus berkata, ada jemaat sudah sekian lama masih kanak-kanak rohani. Kamu harus dewasa rohani, harus belajar. Jangan hanya susu saja, makanan keras bisa. Karena apa? Dimuridkan, digembleng, dilatih. Betul? Betul? Jadi SAM penting apa enggak? Jadi harus ikut apa enggak? Nek enggak ikut piye? Orang cuma bodoh loh, kadang-kadang digebuki loh. Betul? Ya, saya mau tanya saudara ya. Kalau anak saudara disuruh sekolah nggak mau gimana? Ya orang langsung gebuk tuh, mesak gitu. Saya punya ibu itu baik loh saudara. Caranya mau saya disuruh sekolah nggak mau wong bocah, ya enggak. Senengnya kalau zaman dulu naik keran. Betul nggak saudara? Caranya ibu saya dibawa di sekolah dekat rumah saya, depannya toko permen. Saya nggak diajak masuk sekolah, diajak masuk toko permen, lalu diambilkan coklat. Lalu ibu saya mau tanya, mau coklat? Kira-kira jawaban saya mau nggak? Kalau mau sekolah, kalau nggak sekolah nggak ada coklat. Mau sekolah? Lah saya mau, demi coklat saya sekolah. Akhirnya sekolah terus. Ya toh, orang tua ya berjuang toh. Ini dan itu macam-macam toh. Tapi pertanyaan tadi itu, kalau sudah kasih coklat tetap nggak mau sekolah, itu sudah diberkati tetap nggak mau sekolah, sudah didorong-dorong mengapa engkau tidak mau maju, saudara, sudah terus saudara diusahakan nggak mau terus, apa yang saudara lakukan? Jewer. Kalau dijewer tetap jewer gelem. Digebuk saudara. Nah, kadang-kadang ada orang Kristen. Ya, saya lihat ini. Aku itu enggak salah loh. Kok digebuki Tuhan terus ya.
Masalahnya kok teko terus ya. Mungkin karena saudara urung gelem sekolah, urung gelem ikut shop. Loh, saudara melakukan anak saudara gitu dah. Kasih berkat tetap gak mau ikut sekolah. Betul gak? Sudah dicewel tetap gak mau tadi itu saudara. Ya kepuk. Supaya apa? Demi kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudari saat ini sedang merasa dikebuki sama Tuhan terus, pada saudara merasa nggak salah, coba uji diri. Apakah saudara memang selama ini karena belum mau sekolah? Ayo, kita enak ya ngomong ya, tapi macel. Saudara supaya pandai tujuannya, supaya ngerti. Kalau enggak, imanmu akan goyah terus. Orang debat saudara, Yesus kok Tuhan, saudara enggak bisa ngerti, enggak bisa jawab. Betul enggak saudara? Macam-macam saudara enggak iso kokoh. Sekolah, som, sekolah, som, sekolah, som, sekolah, som. Katakan saudara, sekolah, som, sekolah, som, sekolah, som. Itu penting. Ya dah. Saudara kan anak tuh, anak belum bisa mikir tetap sekolah, pokok sekolah. Kalau enggak orang bodoh nanti. Tapi saya lihat hari ini semua jemaat keluarga Allah pinter semua, sekolah semua. Termasuk yang mengikuti itu. Kalau ada sebelah saudara tahu belum ikut som ciwit osik banter gen kroso. Yang ketiga ya sekarang ya. Yang ketiga adalah tadi retreat encounter. Retreat encounter itu luar biasa. Selain Tuhan sudah sediakan peta perjalanan, Tuhan sudah sediakan som untuk belajar, makin bertumbuh, saudara. Retreat encounter. Retreat encounter itu sebenarnya bagian dari som. Ya, bagian dari som. Tadi Meli kalau saya, betul ya. Itu berkata, retreat encounter itu bisa belum som atau setelah som kelas 1. Retreat encounter. Ya kalau sudah lewat pun tidak apa-apa. Belum atau sudah. Kalau bisa sebelum ikut som sudah itu pun bagus. Apa sih retreat encounter? Tadi ceritanya sudah cerita juga. Apa artinya encounter? Apa artinya encounter? Encounter itu perjumpaan. Retreat yang membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Itu retreat encounter. Dengar ya saudara. Kalau saudara dengar tadi RE atau retreat encounter, retreat yang persiapkan, Tuhan berikan gereja kita, ya mempersiapkan retreat encounter, membuat jemaat ketemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu retreat encounter. Itu ya dilayani, saudara. Di retreat encounter bukan hanya diajari, tapi dilayani. Sampai mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Orang yang belum pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pertumbuhannya pelan. Tapi orang begitu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tiba-tiba breakthrough. Betul, tiba-tiba breakthrough. Saya beri contoh Musa. Musa itu anak perjanjian loh saudara. Dari kecil sampai dia di Mesir, sampai dia di padang gurun. Dia itu anak perjanjian. Tapi pertumbuhannya enggak bisa pesat. Sampai satu hari, waktu dia ada di padang gurun, sedang mengembalakan domba. Sudah tahu ya, sedang mengembalakan domba. Tiba-tiba dia melihat ada semak menyala, tapi tidak terbakar. Dia penasaran, kok bisa ya semak menyala dengan api kok enggak terbakar ya. Dia datang. Waktu dia datang mendekati, tiba-tiba ada suara Tuhan yang berkata, ya pada Musa, Musa lepaskan kasutmu. Tempat ini adalah tempat yang kudus. Dia tahu itu Tuhan. Akhirnya dia mendekat. Dan singkat cerita dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu namanya encounter with God. Musa itu mengalami ketemu Tuhan saat itu. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan sejak saat itu langsung dia mengalami ledakan rohani, dia mengalami ledakan iman, dia mengalami ledakan pelayanan. Hidupnya berubah setelah dia ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Itu retreat encounter. Siapa lagi?
perempuan Samaria. Hidupnya enggak baik. Ya, yang ketemu dengan Yesus di sumur Yakub. Betul, saudara ya? Dia hidupnya baik. Satu hari ketemu dengan Yesus di sumur Yakub. Encounter with Jesus. Saat ketemu dengan Yesus, dia mengalami terobosan yang luar biasa. Sehingga mengalami luar biasa sekali. Hidupnya berubah. Dulu kerjanya bawa laki-laki untuk berdosa masuk neraka. Akhirnya sekarang bawa banyak orang untuk dibawa pada Yesus masuk surga. Setelah dia mengalami perjumpaan, hidupnya berubah. Sebelum mengalami perjumpaan, nggak bisa berubah. Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Siapa lagi? Saya beri contoh, misalnya Paulus, ahli Taurat loh saudara. Ahli Taurat, kalau perempuan tadi sih nggak pendidikan. Tapi sekarang ganti yang pendidikan. Ahli Taurat, kalau Musa gambaran orang yang punya perjanjian. Ya dia itu nasir Allah. Tetap saja nggak ngalamin perjumpaan, nggak ada apa. Sekarang Paulus juga sama. Dia ahli Taurat, tapi dia ngerti firman Tuhannya kacau. Dia nunggu Mesiasnya datang malah dimusuhi. Dia nggak bisa ngerti kalau Yesus Mesias. Beda setelah kali perjumpaan, waktu dia sedang bawa surat ke Damsik untuk nangkep orang Kristen, untuk bantai orang Kristen, di tengah jalan ditemui Tuhan Yesus. Sampai dia kali perjumpaan yang pribadi yang luar biasa sekali. Sejak saat itu hidupnya berubah, perjalanannya berubah. Oh luar biasa, orangnya berubah total. Itulah retreat encounter. Retreat yang membuat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara tangkap dulu tujuannya. Sehingga saudara akan mengalami breakthrough. Tadi di tempat itu ya saudara, di tempatnya Caesar Cassianus, retreat encounter kita belajarnya dari sana. Dia itu mengalami percepatan, jemaatnya pertumbuhannya cepat sekali. Dan pelayanannya bertumbuhnya cepat sekali. Salah satunya karena retreat encounter. Cepat sekali tumbuhnya saudara. Karena di retreat encounter itu ada 4 hal. Saudara tangkap ya. Yang pertama, kesembuhan batin. Luka batin. Luka hati. Banyak orang ya belum ikut Yesus. Saudara dengar dulu ya. Punya masalah sampai hatinya luka. Ada banyak tahu saudara. Akhirnya ikut Yesus. Setelah ikut Yesus, kalau lukanya ini belum disembuhkan, saudara, dia nggak bisa bertumbuh rohaninya. Karena begitu terima Yesus, tadi baru lahir baru. Jadi bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir mungkin misalnya karena pisau, karena operasi. Kalau luka harus disembuhkan dulu. Nggak disembuhkan, bayi itu nggak bisa bertumbuh dengan normal. Harus disembuhkan. Lah, di retreat encounter bukan hanya diajari. Minggu kita banyak pelajaran. Tapi di retreat encounter itu dilayani, saudara, diajari, dilayani, dibimbing, sampai dia sembuh lukanya. Sampai dia sembuh hatinya. Tapi dengar ya, salah satu saya dengar ya, sampai diajari nyebut nama orang yang harus diampuni. Betul tak? Itu artinya diajari, sebut nama orang itu. Yang melukai hatimu, yang membuat kau sakit hatimu, sebut. Aku ngampuni engkau. Beda sekali loh saudara. Ngomong langsung dengan tidak itu beda. Jadi diajari, dilatih, dibimbing, sampai engkau bisa mengampuni. Sampai engkau bisa lepas dari pahit hati. Sampai engkau buang kecewa. Sampai engkau merdeka. Di retreat itu dilayani. Bukan hanya diajari. Ya, itu luka batin. Sebenarnya 1 bulan ini, firman Tuhannya tentang itu semua. Maka saya sengaja kalau saudara lihat ya. Saya khotbah 2 minggu mesti saya pakai tantangan maju, betul enggak? Saya rindu supaya bukan hanya ngerti. Didoakan supaya sembuh batinnya. Betul? Banyak orang dijamah. Nah itu saudara apalagi yang luka. Enggak pun biasanya enggak tahu kalau luka hati. Ada orang tuh luka hati tapi enggak ngerti loh. Saudara, merasa enggak luka. Ada toh orang sakit enggak ngerti toh. Tapi waktu retreat dibongkar sehingga kalau ada lukanya kelihatan. Lalu kedua adalah lepasan dari dosa.
kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Biasa berzina misalnya. Biasa males misalnya. Biasa onani misalnya. Biasa judi misalnya. Ya, narkoba biasanya misalnya itu. Semua itu ikatan-ikatan. Ada ikatan roh ketakutan. Semuanya itu diputus. Supaya apa? Bisa bertumbuh. Tuhan berkata iman kita itu seperti biji sesawi, betul nggak? Harus ditanam. Kalau ditanam, maka sekalipun paling kecil dia akan bertumbuh, betul nggak? Dirawat terus, bertumbuh terus. Tapi kalau baru tumbuh segini ya 20 cm, lalu diikat ke tanah, sudah nggak bisa naik. Dia akan kerdil, bonsai terus. Karena apa? Ada ikatan. Lah, yang ikat ini harus diputus talinya. Setelah diputus, baru benih ini tumbuh lagi, sama. Kalau saudara masih punya ikatan, ya dosa, ikatan, ya kebiasaan yang tidak baik, saudara nggak bisa bertumbuh. Itu diputus supaya saudara tidak terikat lagi oleh perbuatan sia-sia. Supaya saudara tidak lagi terikat oleh dosa. Dosa itu menghalangi, dosa itu menghancurkan. Ya, bukannya diajari, bukan hanya diajari teori, tapi dilayani, dibimbing, supaya saudara bisa lepaskan. Betul, itu saudara. Itu penting. Ada orang yang bisa ngelepas sendiri, ada yang nggak bisa. Harus dibantu orang lain. Nah, saat ini juga saudara, kalau saudara sedang ada seperti itu, biarpun pernah ikut, saudara dengar ya, saudara ikut lagi bila perlu. Sebab saudara kalau enggak bisa dewasa rohani. Pelayan Tuhan saya jamin, pendeta saja kalau masih punya ikatan-ikatan, enggak bisa bertumbuh. Betul. Ikatan dosa, ikatan ya semua yang tidak baiklah dalam hidupnya itu mengikat, putus. Yang ketiga, secara singkat saja, ikatan dari roh-roh jahat. Pengaruh roh-roh jahat. Yang suka cari ilmu misalnya. Yang suka jimat-jimat biasanya. Yang suka kembang setaman misalnya. Kantong putih, kantong kuning, kantong abang, kantong apa lagi, kantong hijau. Yang suka pesugihan. Yang suka semar mesem. Untuk ngikat orang itu saudara. Orang dia. Pokok yang suka tentang okultisme, saudara bahaya. Suka nyembah berhala. Itu saudara nggak bisa tumbuh. Harus diputus. Pengaruh dari roh jahat harus diputuskan. Saudara dimerdekakan dari pengaruh roh jahat, dari kuasa. Kalau enggak saudara diperbudak terus, imanmu enggak bisa tumbuh. Nah, jadi luka hatinya disembuhkan, lalu ikatan-ikatan kebiasaan yang buruk diputuskan, saudara. Karena kebiasaan buruk itu akan terus menjatuhkan, mengikat. Ya. Lalu kebiasaan mencuri lah, kebiasaan bohong lah, macam-macam itu dibuang, nggak bisa dibuang. Lalu juga ikatan roh-roh jahat itu dihancurkan, diputuskan, sehingga merdeka. Nah, tumbuh itu kalau sudah dipotong, baru bisa tumbuh. Yang keempat, di retreat encounter, saudara dengar apa? Dilawat, dipenuhi Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Waktu saudara dilawat Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, rohmu menyala-nyala, rohmu berkobar-kobar, rohmu mengalami breakthrough, terobosan luar biasa. Seperti murid Yesus, saudara dengar ya. Saat Tuhan Yesus menyerahkan diri, muridnya kan celebrate. Muridnya itu banyak yang luka hati, muridnya itu banyak yang putus asa, muridnya itu banyak semua yang nggak ada kuasa. Maka Yesus berkata, jangan pergi sekalipun ada amat, tunggu sampai engkau dipenuhi dengan Roh Kudus.
Dan waktu mereka nantikan, dilawat, dijamah. Sejak saat itu terbakar. Sejak saat itu menyala-nyala. Sejak saat itu kuasa mengalir. Sejak saat itu perkataannya penuh kuasa. Sejak saat itu pelayanannya penuh kuasa. Setelah saat itu berkat berkobar-kobar. Selamatkan jiwa. Tekun dalam persekutuan. So, saat itu sungguh mujizat terjadi. Artinya, saudara dengar ya. Artinya, saudara pulang dari retreat encounter. Saudara merdeka, rohmu menyala-nyala. Hidup penuh dengan gairah. Hidup penuh dengan sukacita. Hidup penuh dengan api semangat Roh Kudus. Hidup penuh kuasa Tuhan. Itu retreat encounter.